Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih tetap dalam topik listrik dinamis. Pada listrik dinamis ini ada beberapa pokok bahasan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu merupakan susunan atau rangkaian dari hambatan atau resistor yang tidak tersusun secara seri dan tidak pula secara paralel dengan bentuk rangkaian seperti gambar di mana jalannya arus keluar dari baterai menuju A dan bercabang ke R1 dan R3, walaupun bercabang ke R1 dan R3, R1 dan R3 bukan tersusun secara paralel karena ujung dari R1 itu ke C dan ujung dari R3 itu ke D. Jadi ujungnya nggak sama, maka potensial V1 dan V2 atau potensial pada R1 dan R3 tidak sama. Kemudian arus dari R1 bercabang ke R2 dan R5, I2 dan I5. Kemudian kalau kita lihat R1 dan R2 itu juga tidak seri karena arus yang lewat di R1 itu I1 berbeda dengan arus yang lewat di R2 yaitu I2 yang sudah ada terbagi ke R5 yaitu I5. Kemudian arus dari I3 dan I5 bergabung ke R4 jadi I4. Kalau kita lihat R2 dan R4 itu tidak paralel juga karena polaritasnya atau ujungnya berbeda. Ujung dari R2 itu C dan ujung dari R4 itu D. Maka beda potensialnya tidak sama. Maka dia bukan susunan yang paralel antara R2 dengan R4. Kemudian bentuk lain dari rangkaian jembatan Wheatstone itu seperti ini. Disederhanakan kabel yang ini dibuang saja sehingga langsung ujung-ujung ini dihubungkan membentuk segitiga seperti itu. Ujung-ujungnya langsung ke titik A, hasil potongan itu dengan jalan arus yang sama dengan tadi, dan ini bentuk rangkaian yang ketiga dari jembatan Wheatstone. Maka untuk ini akan kita runut satu persatu, yaitu titik A, ini titik A, yang paling kiri titik A. Titik A terhubung ke R1 dan R3, berarti ada R1, ada R3. Titik A terhubung ke R1 dan R3. Kemudian R1 terhubung ke C, berarti ini titik C. Kemudian R3 terhubung ke titik D, berarti ini titik D. Antara C dan D ada R5, berarti ada R5. Kemudian titik C itu terhubung ke R1 dan R5. Titik C itu terhubung ke R1 dan R5 dan R2. Berarti yang satu lagi itu adalah di sebelah C, itu berarti R2. Kemudian titik D terhubung ke R3, R5 dan R4. R3 dan R5-nya sudah ada, berarti yang tertinggal satu itu R4. Kemudian jalan arus keluar dari baterai dan menuju titik A dan bercabang ke R1 dan R3. Dari R1 dan R3 ya, sama dengan yang tadi, itu tidak paralel dia. Kita lanjutkan arusnya ke R2 dan dari bercabang ke R5 dengan I5 dengan I3 bergabung ke I4 dan demikian seterusnya. Rangkaian jembatan Wheatstone bisa digunakan untuk menentukan resistensi sebuah resistor dengan cara mengatur tidak ada arus yang melewati R5 atau I yang lewat di R5 ini, I5 ini sama dengan 0. Maksud dari kalimat ini nanti akan kita ulas kembali di akhir slide ini. Kemudian kalau memang I5 itu 0, tidak ada arus yang lewat ke R5, tentu I1 dan I2 akan sama. I1 sama dengan I2 dan I3 sama dengan I4. Kemudian kalau tidak ada arus lewat ke R5, maka beda potensial antara C dengan D itu sama dengan 0, atau VC dikurang VD sama dengan 0. Beda potensial antara C dengan D sama dengan 0, karena I5-nya 0. Maka VC sama dengan VD. Kalau supaya lebih jelas kita misalkan dengan angka-angka. Kalau misalnya di sini potensialnya 7, berarti di D juga 7. VC 7, VD juga 7. Kalau di sini misalnya 10, berarti beda potensial antara A dengan C 3
dan beda potensial antara A dengan D, VAD itu juga 3. Maka dapat kita tulis VAC sama dengan VAD. Jadi VAC sama dengan VAD. VAC itu A dengan C itu tentu I1 kali R1. VAD itu I3 kali R3. Maka karena I1 sama dengan I2, maka I1 R1 sama dengan I3 R3 akan menjadi I2 R1 sama dengan I4 R3. Dan karena ujung dari R2 itu C dan D, di mana potensial C dan D sama, maka VC2 sama dengan VAD. Kalau kita misalkan dengan angka-angka supaya lebih jelas, misalnya di sini potensialnya 5, maka beda potensial antara C dengan B, VCB itu 7 kurang 5, 2, VCD itu 7 kurang 5 juga, 2. Berarti VCB sama dengan VCD. VCB itu I2 R2. VDB itu V antara B dengan B itu ya I4 yang lewat di D dan B itu dan R4, I4 R4. Maka kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka akan kita dapatkan I2 R1 per I2 R2 itu I2 R1 per I2 R2 tentu akan sama dengan I4 R3 per I4 R4. Maka I-nya bisa kita coret, dapatkan persamaan R1 per R2 sama dengan R3 per 4. Bentuk umumnya bisa dikali silangkan, R1 kali R4 akan sama dengan R2 kali R2. Jadi ini maksudnya kalau perkalian silang, kalau kita lihat posisinya di jembatan Winston, R1 kali R4 itu silang, R1 dengan R4 dengan R2 dengan R3, kalau disilangkan perkaliannya, seandainya sama nilai R1 kali R4 dengan R2 kali R3, itu berarti arus tidak lewat ke R5 atau I5-nya sama dengan 0. I5-nya sama dengan 0 ya. Kalau I5 sama dengan 0, berarti tidak berfungsi R5-nya, maka bisa dibuang saja sehingga rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Sehingga R1 dan R2 jadi seri, R3 dengan R4 jadi seri, gabungan R1 dengan R2 dan R3 dengan R4 paralel, maka rangkaian seperti ini kita bisa cari hambatan penggantinya. Bentuknya akan lebih sederhana. Kemudian persamaan ini, R3 dan R4, itu bisa kita ganti dengan konduktor atau kawat penghantar. R3 dengan R4 bisa diganti dengan konduktor atau kawat penghantar seperti gambar di berikut. Ini konduktornya, luas penampangnya A, panjang kawat ini adalah L misalnya, maka L itu akan sama dengan L3 tambah L4. L3 tambah L4 itu akan sama dengan panjang kawat ini L. Maka karena kita sudah bahas waktu belajar hambatan konduktor, di mana R itu sama dengan rho berbanding lurus dengan hambatan jenis, berbanding lurus dengan panjang kawat, dan berbanding terbalik dengan luas penampang. R itu rho kali L per A. Maka untuk R3 tentu akan sama dengan rho kali L3 per A. Untuk R4 tentu akan sama dengan rho kali L4 per A. Dan karena R1 kali R4 itu sama dengan R2 kali R3, maka R4 bisa kita ganti dengan rho kali L per A, R3 bisa kita ganti dengan rho kali L per A. Sehingga persamaan kita menjadi R1 rho L4 per A sama dengan R2 rho L3 per A. Rho dan A-nya bisa dicoret, maka akan kita dapatkan persamaan R1 L4 akan sama dengan R2 L3. Itulah uraian tentang jembatan Wheatstone, di mana tadi sudah diingatkan bahwasanya ini kalimat rangkaian jembatan Wheatstone bisa digunakan untuk menentukan resistensi sebuah resistor dengan cara mengatur tidak ada arus yang melewati R5 atau I5 yang sama dengan 0. Jadi dengan mengatur ujung P yang terkoneksi ke kawat konduktor yang panjang L,
mengatur posisi ujung ini sehingga arus tidak lewat di kawat ini. Ini ya sebagai R5-nya, tidak ada arus di R5, I5-nya tidak ada di sini. Jarum galvanometer menunjukkan angka 0, nanti berarti tidak ada arus lewat di sini. Maka kalau tidak ada arus lewat di galvanometer, maka sudah berlaku persamaan R1 L4 akan sama dengan R2 L3. Dengan L3 dan L4 sudah bisa kita ukur pakai mistar misalnya. Dan kalau R2 diketahui, maka kita bisa cari R1. Inilah yang dimaksud dengan rangkaian jembatan Wheatstone bisa digunakan untuk menentukan resistensi sebuah resistor. Dapat menentukan hambatan, dapat mencari R1, kalau R2-nya sudah diketahui, L3 dan L4 bisa diukur. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang di atas ini. Barangkali demikian uraian tentang jembatan Wheatstone. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal 5 buah resistor yang disusun berupa rangkaian jembatan Wheatstone seperti ini. Ada R1, ada R1 2, R2 6 ohm, R3 3 ohm, R4 9 ohm, R5 5 ohm. Maka kalau kita lihat perkaliannya 2 dengan 9 itu 18, 6 dengan 3 18, maka kalau perkalian silangnya sama R1 dengan R4 dan R2 dengan R3 berarti R5 ini bisa dihilangkan saja, tidak berfungsi karena arus tidak juga lewat di situ. Maka ini yang diketahui, maka bentuk rangkaiannya bisa seperti di bawah. Kalau bentuk rangkaian seperti di bawah, maka R1 dengan R2 seri, maka R1 dengan R2 seri 2 dengan 6 jadi 8, 3 dengan 9 jadi 12, maka 8 dan 12 ini satuannya ohm. Maka bisa cari gabungan R12 dengan R34 yang paralel, yaitu 1/8 dengan 1/12, maka dapat nanti 4,8. Kemudian contoh soal berikutnya, Hilman melakukan percobaan untuk menentukan nilai hambatan R1 menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone seperti gambar. Jika nilai hambatan R2 sama dengan 12 ohm dan panjang kawat 1,5, dengan menggeser ujung kawat P, Hilman mengamati galvanometer menunjukkan angka 0 saat posisi ujung P 50 cm dari ujung A. Berapakah nilai hambatan R1 dari hasil percobaan Hilman? Jadi yang ditanya R1-nya. Gambarnya seperti ini. Jadi saat ini arus di sini akan sama dengan 0 atau I5-nya sama dengan 0. Sehingga berlaku nanti R1 kali jarak AP, ya R1 kali PB akan sama dengan R2 kali AP. Maka ini bisa L-nya bisa kita cari, L-nya sudah diketahui 1,5, ini 1,5, ini LAP 0,5, kemudian berarti LPB-nya itu 1 meter, 1 meter ini, maka R1 kali L ini terbalik ini, R1 kali BP udah betul, R1 kali BP, R1 kali BP itu akan sama dengan R2 kali AP kali persilangannya. Maka akan kita dapatkan R1-nya sama dengan 6 ohm. Inilah yang dimaksud dengan kalimat tadi, bahwasanya rangkaian jembatan Wheatstone itu bisa menentukan hambatan suatu penghantar. Maka di sini kita bisa mencari hambatan R1. Kemudian untuk lebih memahaminya, supaya dikerjakan latihan berikut ini. Demikian pembahasan tentang jembatan Wheatstone. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.